Siapa ya Pangeran Diponegoro? Mengapa kita harus membahas Pangeran Diponegoro? Halo, jumpa lagi dengan saya Asavio di channel yang membahas tentang ilmu pengetahuan sosial. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang Pangeran Diponegoro, bagaimana dia berjuang untuk melawan tindakan sewenang-wenang dari Belanda. Nah, kita harus tahu dulu latar belakangnya apa sih? Kondisi masyarakat Mataram pada abad ke-19 itu seperti apa? Di awal abad ke-19 itu kerajaan Mataram itu sudah kayak nggak bisa berdaulat. Jadi Belanda itu sudah ikut campur terlalu dalam dalam berbagai urusan internal keraton seperti itu. Dan itu juga mulai masuknya budaya barat, yaitu apa? Minum-minuman keras, sesuatu yang itu dianggap tidak sesuai baik secara agama maupun mungkin cara budaya Jawa. Oke. Kemudian juga pada saat itu kerajaan Mataram itu mengizinkan perusahaan asing untuk menyewa tanah. Nah, masalahnya kalau mereka menyewa tanah itu tidak hanya sekedar menyewa tanah saja, tetapi penduduk yang tinggal di situ, di tanah yang disewakan itu juga termasuk di dalamnya. Otomatis mereka menjadi tenaga kerja paksa. Belum lagi pada masa itu ada banyak sekali pajak yang dibebankan kepada rakyat. Misalnya kayak apa? Oh, pajak tanah. Belum lagi kalau itu ada pajak halaman. Kemudian pajak jumlah pintu. Kalau semakin banyak jumlah pintu pasti pajaknya makin tinggi. Ada pajak ternak. Kalau misalnya kamu pindah nama, ada pajaknya lagi. Kamu menyewa tanah, ada pajaknya lagi. Belum lagi kalau misalnya bahkan kayak ibu-ibu yang menggendong anaknya di jalan umum itu kena denda atau kena pajak juga. Nah, belum lagi masalah pajak di tempat pabean atau tempat tol. Jadi kayak semua lalu lintas transportasi pengangkutan barang itu kalau lewat itu harus membayar pajak misalnya. Jadi apa aja itu kena pajak dan itu otomatis memberatkan rakyat itu sendiri. Kemudian dilihat bahwa pada masa itu ada perbedaan status sosial yang besar sekali antara masyarakat pribumi dengan masyarakat kolonial. Antara yang kaya dan yang miskin itu juga jurangnya sangat lebar. Kemudian ada jarak antara rakyat dengan punggawa kerajaan, dan hal-hal ini menimbulkan ketidakpuasan bagi kalangan-kalangan masyarakat tertentu. Salah satu di antaranya adalah Pangeran Diponegoro, atau nama lainnya itu adalah Raden Mas Ontowiryo. Nah, Pangeran Diponegoro itu merupakan anak dari Hamengkubuwono III, dan dia itu memiliki visi atau cita-cita untuk membentuk Kesultanan Yogyakarta yang memuliakan agama dan dalam wadah agama Islam. Jadi benar-benar unsur Islamnya itu lebih kental begitu. Karena kalau kita perhatikan, walaupun kerajaan Mataram itu kerajaan yang Islam, tetapi Islamnya itu Islam yang mungkin tidak seperti yang diharapkan oleh Pangeran Diponegoro. Islam yang masih banyak terpengaruh oleh tradisi-tradisi leluhur seperti itu. Di tahun 1823 diangkatlah residen baru di Yogyakarta yang bernama Semisair. Nah, Semisair ini dia sangat anti terhadap Pangeran Diponegoro, sehingga akhirnya dia bekerja sama dengan Patih Danurejo. Gimana caranya untuk bisa menyingkirkan Pangeran Diponegoro? Di tahun 1825 akhirnya mereka memiliki ide atau cara untuk membangun jalan baru. Nah, pada saat membangun jalan baru ini, itu jalur yang akan dibuat melewati
pekarangan milik keluarganya Pangeran Diponegoro di Tegalrejo. Dan di apa ya, di tempat yang akan dijadikan jalan itu dipasang patok atau pancang tanpa seizin dari Pangeran Diponegoro. Nah, Pangeran Diponegoro itu lihat, loh ini kok di pekaranganku atau di tanahku kok ada pancang-pancang ini untuk apa? Nggak minta izin lagi, cabut. Nah, akhirnya pancangnya itu dicabut. Tapi kemudian Patih Danurejo itu melihat, loh kok itu dicabut, ini ngapain? Itu kan mau dibuat jalan baru. Suruh untuk masang pancangnya lagi. Nah, akhirnya sama Pangeran Diponegoro juga, loh itu kok dipasang lagi pancangnya, cabut lagi. Dan pada saat dicabut itu para pengikutnya itu ganti, tidak hanya dicabut tapi mengganti itu dengan tombak. Nah, kalau bagi saya melihat itu, loh ini kok malah, kok bukannya sekedar dicabut kok malah nancepi itu kok kayak nantang gitu loh. Nah, pada saat itu dilakukan, akhirnya masyarakat di kawasan Tegalrejo sendiri itu mereka mendukung sikap dari Pangeran Diponegoro, sehingga desa atau daerah Tegalrejo itu akhirnya dihancurkan, dihanguskan oleh Belanda. Pasukan dari Pangeran Diponegoro akhirnya menyingkir ke Gua Selarong. Pada saat dia melakukan penelitian atau istilahnya kayak melihat peta siapa sih yang mendukung, siapa yang enggak, ternyata dia itu didukung 15 dari 29 pangeran yang ada, dan juga didukung 41 dari 88 bupati yang ada. Jelas dong, itu dukungan yang sangat besar sekali, hampir setengahnya itu sampai yang mendukung dia. Dan itu bukan hanya sekedar dukungan secara moral, tapi juga barang-barang. Misalnya ada dukungan dalam bentuk uang, perhiasan, kemudian ada sarung keris. Nggak sekedar sarung keris ya, tapi sarung keris yang itu bertatahkan permata. Jelas itu sarung keris yang mahal pastinya. Di Gua Selarong itu akhirnya Pangeran Diponegoro melakukan suatu kayak membuat strategi, rencananya itu satu, dia itu merencanakan untuk menyerang ke Keraton Jogja. Kemudian yang kedua, dia juga akan mengirimkan kurir kepada para bupati dan para ulama untuk melakukan persiapan dalam melakukan perlawanan terhadap Belanda. Kemudian yang ketiga, dia menyusun daftar bangsawan mana saja yang mendukung dia dan juga yang menentang atau tidak mendukung dia. Dan yang terakhir, dia membagi kawasan Jogja menjadi 16 mandala perang atau wilayah perang, dan mengangkat para pemimpinnya. Oh, si A memimpin di kawasan ini, si B memimpin di kawasan ini, seperti itu. Yang menjadi pucuk pimpinannya adalah tentu saja Pangeran Diponegoro yang dibantu oleh Pangeran Mangkubumi, kemudian Alibasah Sentot Prawirodirjo, dan juga Kiai Mojo. Pada tahun-tahun awal melakukan perang itu mereka mengobarkan perang Sabil. Tentu kita tahu perang Sabil. Perang Sabil itu pada intinya perang dengan dasar agama, karena kan orang-orang Belanda itu kan beragama Nasrani, sementara orang-orang yang mendukung Pangeran Diponegoro ini kan orang-orang Islam. Jadi itu perang suci seperti itu. Dan mereka mendapatkan banyak kemenangan. Supaya kedudukannya makin kuat, Pangeran Diponegoro ini akhirnya juga dinobatkan sebagai seorang raja dengan gelar Sultan Abdul Hamid Heru Cokro. Bayangkan kalau cuma gelar pangeran itu kan kayak powernya itu kurang, tapi kalau dia dijadikan raja, daya powernya, auranya itu akan makin tinggi. Peluang dia untuk ditakuti atau diikuti oleh masyarakat banyak juga pasti makin besar.
Dan akhirnya perang semakin meluas bukan hanya di Jogja tapi di luar itu, misalnya kayak di Banyumas, Kedu, Pekalongan, Semarang, Rembang, Madiun, Magetan, Kediri dan sekitarnya. Dan ini kan wilayah-wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Timur, sehingga wilayahnya yang sangat luas ini akhirnya disebut sebagai Perang Jawa. Walaupun wilayah Jawa Barat itu tidak dimasukkan sih memang, tapi Jawa Tengah dan Jawa Timur itu yang terjadi perlawanan terhadap Belanda yang itu mendukung Pangeran Diponegoro. Kemudian ini Belanda pusing sekali, aduh ini kok banyak sekali kemenangan yang didapatkan Pangeran Diponegoro ya, bagaimana cara untuk mengatasinya? Akhirnya dibuatlah suatu ide, ya sudah gini aja, perang-perang yang lain itu kita hentikan, kita fokuskan untuk menyelesaikan perang yang ada di Jawa ini. Jadi kalau kalian masih ingat di tahun 1825 itu ada perang besar di Sumatera Barat, yaitu terhadap Tuan Piman Bonjol, itu langsung dihentikan, stop, ada perjanjian damai dan pasukannya ditarik ke Jawa untuk membantu perang yang ada di Jawa seperti itu. Kemudian Belanda juga menerapkan sistem benteng stelsel. Benteng stelsel ini pada intinya adalah membangun setiap pos-pos pertahanan di daerah yang mereka kuasai. Seperti itu. Jadi otomatis mereka membangun banyak benteng-benteng. Cuma dengan adanya membangun banyak benteng ini, kan benteng satu dan benteng yang lain itu akan ada jalur infrastruktur supaya aksesnya lebih mudah. Mau nggak mau itu akan dilakukan kerja paksa. Dan siapa yang menjadi tenaga kerja paksa? Ya rakyat sendiri. Sementara di sisi lain, dengan adanya benteng stelsel ini, ada kelebihan yang didapat oleh pihak Belanda, yaitu satu, memperpendek waktu perang, dua, menghemat biaya perang, tiga, dapat mengepung musuh. Bayangkan kalau kita di suatu tempat ada banyak pos-pos polisi yang mengawasi dan jalur jalannya itu mudah dijangkau. Otomatis kalau misalnya kita nyerang satu tempat begitu, dengan cepat pasukan lawan tuh bisa datang ke tempat itu. Nah, dengan adanya benteng stelsel ini, akhirnya perlahan tapi pasti perlawanan dari Pangeran Diponegoro itu menjadi semakin kecil, semakin melemah. Dan ruang gerak yang semakin sempit ini ditambah lagi dengan orang-orang kepercayaannya yang juga akhirnya menyerah. Saya ambil contoh misalnya Sentot Prawirodirjo, yang dia itu bersedia untuk menerima ajakan berunding dari Belanda. Dan perjanjiannya itu disebut dengan perjanjian Imogiri di tanggal 17 Oktober 1829. Apa isi perjanjiannya ini? Yang pertama itu Sentot Prawirodirjo diizinkan untuk tetap memeluk agama Islam. Kemudian yang kedua adalah pasukannya itu tidak akan dibubarkan dan dia tetap akan menjadi pimpinan dari pasukan itu. Dan yang ketiga, mereka itu tetap akan dibiarkan untuk menggunakan atau memakai sorban. Sementara itu, Belanda juga membuat sayembara, barang siapa yang bisa menyerahkan Pangeran Diponegoro kepada Belanda itu akan diberikan hadiah 20.000 ringgit. Tetapi ternyata selama dibuat sayembara ini tidak ada yang tertarik, sehingga akhirnya Belanda membuat pikiran, ya sudah kita ajak berunding aja. Dan Pangeran Diponegoro juga mungkin karena dia sudah terdesak juga, dia ya udahlah nggak apa-apa, ini kita berunding aja. Dan pada saat dilakukan perundingan pada tanggal 28 Maret 1830 di kantor Karesidenan Kedu, ternyata Belanda ini liciknya luar biasa. Dia menangkap Pangeran Diponegoro. Begitu ditangkap Pangeran Diponegoro, akhirnya dia diasingkan ke Makassar.
Pengasingan Pangeran Diponegoro sampai akhir hayatnya itu otomatis menandai akhir dari perang melawan Belanda. Sampai di sini kalian sudah jelas. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen di bawah agar saya bisa menjawab pertanyaan kalian. Oke, saksikan saya di video selanjutnya.